Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 rekristalisasi akan menjelaskan hasil diskusi kami. Next. Dan ini anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri dengan NIM I1C021014, ada Astri Khairunisa dengan NIM I1C021036, ada Nabila Nisrin Akfi dengan NIM I1C021040, ada Amelia Wardani dengan NIM I1C021050, ada Korinur Auli Anggita dengan NIM I1C02158, dan ada Gilas Pandu Nur Fahri dengan NIM I1C02190. Next. Pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengertian rekristalisasi, prinsip dasar, dan penerapan rekristalisasi dalam dunia farmasi. Next. Nah, yang pertama yaitu pengertian rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Next. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari rekristalisasi. Prinsip dasar dari rekristalisasi adalah bentuk pemurnian dengan adanya perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pengotornya. Next. Adapun langkah-langkah rekristalisasi secara umum, yang pertama adalah memilih pelarut, kemudian melarutkan zat terlarut, kemudian menghilangkan warna larutan, kemudian memindahkan zat padat, kemudian mengkristalkan larutan, dan selanjutnya mengumpulkan dan mencuci kristal, biasanya dengan filtrasi, dan tahap terakhir adalah mengeringkan produk atau hasil. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode rekristalisasi. Berdasarkan tipe pelarutnya, metode ini dibagi menjadi dua, pelarut tunggal dan multi pelarut. Pada pelarut tunggal, pelarut akan ditambahkan ke dalam suatu senyawa sehingga pelarut tersebut dipanaskan agar membentuk larutan jenuh. Kemudian, larutan senyawa jenuh ini akan didinginkan hingga berbentuk kristal. Pada multi pelarut, pelarut ditambahkan pada senyawa, kemudian dipanaskan agar senyawa menjadi larutan jenuh. Pada pelarut ini ditambahkan pelarut kedua untuk membentuk sistem pelarut campuran. Sistem pelarut campuran selanjutnya akan didinginkan beberapa waktu sampai terbentuk kristal dan sistem pelarut campuran jenuh. Next. Selanjutnya ada metode rekristalisasi berdasarkan tekniknya. Ada dengan penyaringan panas, dengan nukleasi spontan, dan dengan menggunakan seeding. Pada penyaringan panas dapat digunakan untuk memisahkan senyawa dengan pengotor serta beberapa zat lain yang tidak terlarut. Pada nukleasi spontan merupakan hasil dari status metastabil yang terjadi setelah supersaturasi akibat dari pemisahan zat pelarut atau penurunan suhu larutan. Pada metode seeding dilakukan dengan menambahkan sejumlah senyawa murni berupa bibit kristal pada larutan jenuh, sehingga nukleasi sekunder tidak hanya terjadi dari bibit kristal yang dihasilkan oleh nukleasi primer. Next. Berikut ini adalah penerapan rekristalisasi di bidang farmasi. Kami mengambil 4 contoh, yaitu pemurnian garam NaCl di tambak, uji di solusi aspirin, optimasi paracetamol, dan isolasi artobioksanton. Pada rekristalisasi NaCl, ada dua fenomena penting pada proses rekristalisasi, yaitu nukleasi dan crystal growth. Nukleasi yaitu proses bentuknya antikristal. Ketika kelarutan dari larutan telah dilewati atau supersaturated, molekul-molekul mulai mengumpul dan membentuk klaster hingga pada akhirnya membentuk inti kristal atau nukleus. Setelah itu terjadi crystal growth, yaitu pertambahan ukuran inti kristal dengan penambahan molekul solut dari larutan lewat jenuh. Berikut ini adalah langkah-langkah
pemurnian NaCl. Yang pertama, garam tambak dicuci dengan larutan jenuh garam NaCl untuk memisahkan pengotor pada permukaan kristal. Kemudian, larutan jenuh NaCl tersebut dipanaskan di crystallizer dengan volume 1,5 liter. Setelah mencapai titik didihnya, pemanasan dilakukan terus sehingga terjadi penguapan air dan kristalisasi garam dari larutan. Lama proses kristalisasi dilakukan mengadukan pada kecepatan 300-500 rpm dan pencatatan suhu larutan dari waktu ke waktu. Setelah kristal yang terbentuk dipisahkan dari larutan induknya dengan cara penyaringan. Kemudian, keringkan kristal menggunakan udara sekitar. Setelah itu, analisislah kandungan pengotor dari kristal yang sudah kering tersebut. Tentukan kadar NaCl dalam garam, dan yang terakhir, ayak kristal kering untuk mengetahui distribusi ukuran kristal. Selanjutnya ada karakterisasi dan uji disolusi aspirin hasil rekristalisasi penguapan pelarut. Tujuan memodifikasi kristal aspirin ini yaitu agar dapat meningkatkan laju disolusi dengan menggunakan metode rekristalisasi penguapan 3 jenis pelarut, yaitu metanol, tetrahidrofuran, dan klorofrom. Setelah didapatkan kristal, maka lakukan karakterisasi padatan dengan menggunakan mikroskop polarisasi, spektrofotometri, inframerah, DSC, difraksi sinar X serbuk, dan lain-lain. Setelah rekristalisasi terjadi, maka akan terjadi peningkatan laju disolusi pada semua hasil rekristalisasi aspirin, baik pada pelarut metanol, tetrahidrofuran, dan klorofrom sebesar 39,69% jika dibandingkan dengan kristal aspirin bahan baku. Next. Lalu, ada optimasi pemurnian parasetamol secara rekristalisasi menggunakan teknik filtrasi panas. Rekristalisasi senyawa obat parasetamol ini yaitu dengan menggunakan teknik filtrasi panas. Pelarut yang digunakan adalah metanol, etanol, propanol dengan aqueous. Proses kristalisasi yang dilakukan pada suhu rendah yaitu 2 hingga 5 derajat Celcius dan suhu kamar 27 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya, eksplorasi dan karakterisasi berbagai kristal ibuprofen. Kristal ibuprofen dapat dibuat dengan menggunakan metode pendinginan, yaitu dengan menggunakan pelarut metanol, etanol, dan aseton. Proses kristalisasi ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dari suatu senyawa. Perubahan ini juga mengikuti oleh terjadinya perubahan sistem kristal atau terjadinya polimorfisme. Kemudian dari data di fraktogram, keempat kristal memiliki sistem kristal yang sama, namun meskipun struktur kristalnya sama, tapi bentuk kristalnya tetap berbeda. Selanjutnya, isolasi senyawa anthrobiloxanton dari kulit akar Artocarpus elasticus. Artocarpus kaya akan senyawa fenolat, salah satunya adalah flavonoid. Senyawa ini memiliki sifat bioaktivitas dan telah lama digunakan sebagai sumber pengobatan tradisional di Indonesia. Ekstrak metilen klorida dari kulit akar Artocarpus elasticus menghasilkan artobiloxanton. Isolasi senyawa artobiloxanton ini melewati banyak tahapan, termasuk diantaranya adalah rekristalisasi. Proses rekristalisasi digunakan saat pemurnian subfraksi F hasil evaporasi. Kemudian saya akan menyebutkan proses isolasi senyawa artobiloxanton dari kulit Artocarpus elasticus melalui beberapa metode. Di antaranya adalah yang pertama, ekstraksi kulit akar Artocarpus elasticus, kemudian fraksinasi ekstrak metilen klorida, kemudian pemurnian dengan metode rekristalisasi. Proses rekristalisasi subfraksi F dilakukan berulang kali. Kemudian uji kemurnian dengan uji 3 eluen dan titik leleh. Terus pengujian spektrometer UV, pengujian spektrometer IR, dan pengujian spektrometer NMR. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam diskusi kali ini adalah
Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Rekristalisasi seringkali digunakan dalam berbagai bentuk penelitian dengan senyawa hasil akhirnya biasa digunakan di dunia kefarmasian. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk pembuatan materi kali ini adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.